Di sebuah perkotaan besar, hiduplah seorang remaja bernama Tama. Seorang remaja berusia 19 tahun yang bekerja setiap hari dari pagi sampai malam. Ia bekerja di sebuah toko roti kecil di sudut kota, tempat yang penuh aroma mentega dan kopi. Tetapi jauh dari hangatnya rumah. Tama sebenarnya masih sekolah, tetapi setelah kelasnya berakhir pukul 2 siang, ia langsung berlari ke toko untuk bekerja sampai pukul 9 malam. Ia melakukan itu bukan karena ambisi, melainkan kebutuhan. Ayahnya telah meninggal 2 tahun lalu akibat penyakit jantung, dan ibunya, Lestari, bekerja sebagai penjahit rumahan. Penghasilannya tidak cukup untuk membayar sewa kamar kontrakan dan biaya sekolah adik Tama, Alia yang duduk di kelas 4 SD. Kota besar seperti Jakarta tidak pernah murah. Tama bekerja keras, terlalu keras untuk ukuran remaja. Walaupun begitu, Tama tidak pernah mengeluh. Ia selalu mengatakan bahwa suatu hari ia ingin membawa ibunya hidup lebih layak. Namun perlahan, tekanan hidup mulai memisahkannya dari keluarga yang justru ia perjuangkan. Pada suatu malam yang lembab, Tama pulang dengan langkahnya gontai. Toko roti sangat ramai karena ada promo akhir pekan. Punggungnya pegal, tangannya bergetar, dan matanya yang berat. Ketika tiba di kontrakan mungil 3x4 meter itu, lampu sudah dimatikan. Hanya ibu yang masih terjaga, menjahit seragam sekolah orang. Saat itu pada hari Jumat, Tama diajak ibu dan adiknya pergi ke gereja. "Nak, hari Minggu kita pergi ke gereja bersama ya. Doakan Bapak," kata ibunya. "Minggu aku harus libur lagi, Bu, agar dapat bonus," yang kebetulan masih berada di halaman gereja. Mereka mengangkat Bu Lestari ke ruang kesehatan kecil di belakang gedung paroki. "Nak, jangan menangis dulu," kata Romo lembut, sambil mengelus kepala Alia yang menggetar. "Ibumu hanya kelelahan, kita panggil ambulans ya." Dalam perjalanan ke klinik, Alia terus menggenggam ibunya. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia tak tahu harus menghubungi siapa selain Tama. Di sisi lain kota, Tama sedang membersihkan meja pelanggan. Dan ketika ponselnya bergetar, sebuah pesan pendek dari nomor tak dikenal masuk. "Ini dari gereja, ibu pingsan dan sudah dibawa ke rumah sakit." Tama menjatuhkan lap yang sedang ia pegang. Dan tanpa pikir panjang, ia meminta izin untuk pulang lebih awal. Meski manajernya tampak tak senang. "Tama, jangan begini terus, kamu terlalu sering izin mendadak," kata manajernya. "Saya mohon, Pak. Ibu saya, tolong izinkan." Manajernya akhirnya mengangguk pelan. "Pergi, semoga ibumu baik-baik saja." Tama berlari keluar toko roti, menumpang ojek online, dan sepanjang perjalanan hatinya serasa diremas. Ia merasa bersalah, sangat bersalah. "Aku seharusnya ikut mereka ke gereja. Seharusnya aku ada di sana." Setibanya di klinik, Tama mendapati Alia duduk memeluk lutut dan masih menangis. "Kak, ibu tiba-tiba jatuh," katanya terbata-bata. Tama meraih bahunya. "Sini, kakak ada." Sesaat kemudian, dokter keluar. "Keluarga Bu Lestari?" Tama berdiri cepat. "Saya, Dok. Bu Lestari mengalami anemia berat dan kelelahan. Kemungkinan besar karena kurang makan dan terlalu banyak bekerja. Dia butuh istirahat total beberapa hari." Tama menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia tahu ibunya sering melepas makan demi menghemat uang belanja, dan ia tak pernah menyadari seberapa parahnya kondisi itu. Ketika Tama masuk ke ruang rawat, ia melihat ibunya terbaring lemah, wajahnya pucat. Namun, saat melihat putranya, ia tersenyum kecil. "Maaf, Nak, ibu bikin kamu khawatir."
Tama langsung memegang tangan ibu. Bu, kenapa gak bilang kalau ibu capek? Kenapa semuanya ibu tahan sendiri? Bu Lestari menatap putranya lembut. Ibu cuma gak mau kamu tambah terbebani. Dan justru kalimat itu membuat dada Tama terasa sesak. Bu, aku kerja setiap hari supaya ibu gak perlu terseok-seok kayak gini. Tapi malah aku gak ada waktu buat keluarga. Air mata Tama jatuh. Pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis di depan keluarganya. Ibu mengusap rambutnya pelan. Kita keluarga, nak. Bukan saling menyembunyikan lelah, kita saling menanggung. 3 hari kemudian, Bu Lestari diperbolehkan untuk pulang. Di rumah kontrakan mungil itu, mereka makan sederhana, sayur sop dan ikan kembung goreng. Tapi suasananya terasa berbeda. Ada kehangatan yang lama hilang. Alia berkata, Kak, minggu depan ikut kita ke gereja ya. Kita duduk dekat paduan suara yang biasa nyanyi lagu Bapak Kami yang indah itu. Tama mengusap kepala adiknya. Iya, kakak ikut. Malam itu, setelah semua tidur, Tama duduk di depan pintu kontrakan sambil memandangi langit yang samar tertutup polusi. Tapi di tengah gelap itu, tampak satu bintang kecil seperti harapan kecil yang bertahan. Ia merasakan Tuhan sedang mengetuk hatinya. Hari Minggu pun tiba. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka bertiga duduk berdampingan di gereja. Aroma dupa memenuhi ruangan. Paduan suara anak menyanyikan lagu pembuka dengan lembut. Di tengah misa, saat umat berdiri untuk doa umat, sang lektor membaca, marilah kita doakan keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan, agar Tuhan menguatkan mereka dan memberi jalan keluar melalui tangan-tangan baik di sekitar mereka. Tama menutup mata, dan tanpa ia sadari, air matanya mengalir. Ia merasa doa itu seperti ditujukan khusus untuk dirinya. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Dan setelah misa, banyak umat menyapa mereka. Semoga cepat pulih ya, Bu. Kami ada acara doa bersama di lingkungan gereja. Minggu depan ikut ya. Nak Tama, kalau butuh bantuan tugas sekolah Alia, bilang saja ya. Keluarga kecil itu dikelilingi perhatian dan kepedulian, seperti lingkaran hangat yang menenangkan. Saat perjalanan pulang, Bu Lestari menggenggam tangan kedua anaknya. Tama, Alia, kita mungkin hidup di kota yang keras dan tidak mudah. Tapi kalau kita tetap saling menguatkan, Tuhan akan cukupkan semuanya. Tama menghela napas dan menatap langit kota yang biru. Bu, mulai sekarang aku janji, aku akan lebih sering pulang tepat waktu. Kita makan bareng, doa bareng. Kita hadapi semuanya sama-sama ya. Alia memeluk dengan yang erat. Aku senang kakak pulang lebih cepat sekarang. Dan Tama tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Di tengah hiruk pikuk kota, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Tenang. Karena sekarang ia tahu, keluarga bukan hanya tempat tinggal. Di tengah hiruk pikuk kota besar, Tuhan menunjukkan bahwa kasih tidak selalu terlihat dalam hal besar, tetapi dalam perhatian yang kecil namun tulus. Tama akhirnya pulang, bukan hanya ke rumah sederhana itu, tetapi pulang ke keluarganya, pulang ke imannya, pulang ke Tuhan.